Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penentuan nilai DPMO dan OOE dari kelas Total Quality Control kelas C. Dengan saya, Puspita Pangastuti dengan NBI 14120000168. Dengan saya Christian Steve, Jonathan Mundung, NBI 1412012. Dengan saya Ahmad Naufal Agil Abdullah 1412071. Nama saya Farzaila dengan NBI 1412072. Dengan saya Farwardi dengan NBI 1412004. Saya David Elvando Daniel, NBI 14120000133. Baik, untuk yang perhitungan pertama itu ada loading dengan total catatnya 42, dengan jumlah unitnya 30, opportunity-nya 5, dengan hasil DPMO 280.000, dengan sigma levelnya 2,1 dan nilai yieldnya senilai 72,6%. Selanjutnya pada penilaian ranking dengan totalnya 22, jumlah unitnya 30, opportunity-nya 5, dengan nilai DPMO-nya 1466,7 dengan sigma levelnya 2,55 dengan nilai unitnya 85,31%. Untuk selanjutnya assembly total cacat 39, jumlah sampelnya 30, untuk opportunity 5. Untuk nilai DPMO 260 dan untuk nilai sigma level 2,1 dan untuk nilai yield 72,6%. Lanjut. Untuk perhitungan proses formingnya sendiri yaitu shift production time 10 jam per shift, total shift 2, kapasitas 4 unit per jam, waktu produksi rencana 1,5 jam. Terus kena slide. Untuk proses total downtime-nya itu dengan rumus schedule downtime ditambah unscheduled downtime dengan hasil 4,1. Untuk waktu produktifnya itu dengan rumus shift production time dikurangi total downtime dihasilkan 5,9. Untuk total unit produktif, waktu produktif dikali kapasitas dikali total shift dihasilkan 47,2. Untuk total unit standar hasilnya 68. Dan untuk total unit produktif per 30 hari dihasilkan 1.416. Dan untuk total unit standar per 30 hari 2040. Next. Untuk proses connection yaitu shift produksinya sama 10 jam per shift. Untuk total shift 2, kapasitasnya 3 unit per jam. Waktu produksi rencana 1 jam, waktu produksi aktual 1,9 jam. Untuk total downtime-nya dihasilkan 2,9, untuk waktu produktifnya 7,1, untuk total unit produktif 42,6, total unit standar 54, dan dihasilkan total unit produktif per 30 hari yaitu 1.278, dan total unit standar per 30 hari 1.620. Baik, selanjutnya yaitu pada proses carving. Untuk pada proses carving diketahui shift production time-nya 10 jam per shift dengan total jumlah shift-nya ada 2. Selanjutnya kapasitas dari produksinya sebanyak 5 unit per jam dengan schedule downtime-nya 1,8 jam dan unscheduled downtime-nya 4 jam. Jika dapat diperoleh total downtime-nya sebesar 1,8 ditambah 4, 5,8 jam. Untuk perhitungan waktu produktifnya yaitu
10 jam dari shift-nya kurangi total downtime 5,8 sehingga diperoleh nilai 74,2. Lalu untuk total unit produktif yaitu 4,2 dikali 5 kali 2 sehingga diperoleh nilai 42. Pada total unit standar yaitu 10 jam dikurangi 1,8 dikali 2 dikali 5 sehingga diperoleh nilai 82. Sehingga untuk total unit produktif per bulannya sebesar 1.260 dan total unit standar per bulannya yaitu sebesar 2.460. Next. Selanjutnya pada proses coloring masih sama yaitu total shift kerjanya besar 10 jam dengan shiftnya ada 2, terus kapasitas unitnya ada 2 unit per jam dengan schedule downtime-nya 0,5 jam dan unscheduled downtime-nya 2,1 jam. Sehingga diperoleh nilai downtime-nya 0,5 ditambah 2,1 sama dengan 2,6. Untuk waktu produktifnya yaitu 10 jam dikurangi 2,6 sehingga diperoleh nilai 7,4. Untuk total unit produktif 7,4 dikali 2 dikali 2 sehingga diperoleh nilai 29,6 dan untuk total unit standar yaitu 10 dikurangi 0,5 dikali 2 dikali 2 sehingga diperoleh nilai 38. Pada total unit produktif per bulannya sebanyak 888 dan total unit standar per bulannya 1.140. Next. Nah, dan selanjutnya yaitu proses cushioning, di mana shift production time-nya 10 jam per shift. Untuk total shift-nya ada 2, kapasitasnya 6 unit per jam. Dan juga untuk waktu produksi rencananya 1 jam, waktu produksi aktualnya 2,5 jam. Total downtime-nya yaitu di mana waktu produksi rencana ditambah dengan waktu produksi aktual, di mana 1,0 ditambah 2,5 yaitu sama dengan 3,5. Nah, untuk menghitung waktu produktifnya yaitu di mana shift produksi time-nya yaitu total 10 jam dikurangi dengan total downtime 3,5 yaitu dengan hasil 6,5. Dan selanjutnya untuk total unit produktif di mana 6,5 didapat dari waktu produktif dikali 6 di mana itu merupakan kapasitas per jamnya dan juga dikali 2 dengan total shift-nya di mana mendapat hasil 78. Untuk total unit standarnya sendiri di mana 10 dikurangi 1,0 kali 2 kali 6 yaitu menemukan sama dengan angka 108. Total unit produktif per 30 harinya sendiri ditemukan nilai sebesar 2.340 dan total unit standar selama 30 hari yaitu 3.240. Next. Nah, selanjutnya untuk proses tickering, di mana shift produksinya sama, 10 jam per shift, total shift-nya juga 2, namun untuk kapasitasnya berbeda, di sini 4 unit per jam. Untuk waktu produksi rencananya 1 jam, untuk waktu produksi aktualnya 3 jam. Di mana untuk mendapat total downtime, waktu produksi rencana ditambah waktu produksi aktual. Di mana menemukan hasil 4 jam, untuk waktu produktifnya sendiri yaitu 10 jam dikurangi 4 jam, ditemukan yaitu 6 jam. Untuk total unit produktifnya sendiri di mana 6 jam dikali 4 dikali 2 ditemukan hasil 48. Untuk total unit standarnya sendiri ialah 10 dikurangi 1,0 jam dikali 2 kali 4 ditemukan nilai sebesar 72. Untuk total unit produktif per 30 harinya sendiri di mana ditemukan senilai 1.440. Untuk total unit standar per 30 hari ditemukan 3.240. Pada proses tire installation, proses 3, didapatkan shift production time-nya 10 jam per shift. Dengan memiliki total shift sebanyak 2 shift, kapasitas dari proses tire installation ini 4 unit per jam. Waktu produksi rencananya yaitu 2,0, waktu produksi aktual didapatkan 2,9 jam. Untuk total downtime sendiri didapatkan dari waktu produksi rencana ditambah dengan waktu produksi aktual didapatkan nilai 4,9.
Untuk waktu produktif didapatkan dari 10 jam dikurangi total downtime 4,9 mendapatkan nilai 5,1. Total unit produktif sendiri didapatkan dari 5,1 dikali 4 dikali 2 mendapatkan nilai 40,8. Untuk total unit standar didapatkan dari 10 dikurangi dengan 2,0 dikali 2 dikali 4 mendapatkan nilai 64. Untuk total unit produktif per bulannya didapatkan 1.224. Untuk total unit standar per bulannya didapatkan nilai 1.920. Next. Untuk proses gearset installation sendiri pada proses yang ketiga, shift production time-nya sama yaitu 10 jam per shift dengan total shift kerja pada setiap harinya yaitu 2 shift. Kapasitas dari proses gearset installation sendiri didapatkan nilai 5 unit per jamnya. Waktu produksi rencananya yaitu 2,5 jam, waktu produksi aktualnya 3,0 jam. Untuk total downtime sendiri didapatkan dari waktu produksi rencana ditambah dengan waktu produksi aktual mendapatkan nilai 5,5 jam. Untuk waktu produktif sendiri shift production dikurangi dengan total downtime yaitu mendapatkan nilai 4,5. Untuk total unit produktif sendiri mendapatkan nilai 45 dari 4,5 kali 5 kali 2. Untuk total unit standar mendapatkan nilai 75 didapat dari 10 dikurangi 2,5 lalu dikalikan 2 dan dikali 5. Untuk total unit produktif per bulannya mendapatkan nilai 1.350. Untuk total unit standar per bulannya mendapatkan nilai 2.250. Oke, selanjutnya adalah proses wall installation dari proses ketiga yang tahapannya yang terakhir. Untuk shift production time-nya yaitu 10 jam per shift. Untuk total shift-nya yaitu 2, kapasitasnya 3 unit per jam. Waktu produksi rencananya yaitu 1,5 jam. Untuk waktu produksi aktualnya 3,5 jam. Sehingga didapatkan total downtime-nya yaitu 5 jam. Dan untuk waktu produktifnya yaitu 10 dikurangi 5 dihasilkan 5 jam. Untuk total unit produktif 5 jam dikali 3 dikali 2 didapatkan 20. Dan untuk total unit standarnya yaitu 51. Dan total unit produktif per hari 900. Dan juga total unit standar per 30 hari yaitu 1.530. Oke, next. Nah, yaitu proses yang keempat adalah packaging. Untuk shift production time-nya yaitu 10 jam per shift. Dan total shift-nya yaitu 2. Kapasitas yang dihasilkan yaitu adalah 4 unit per jam. Waktu produksi rencananya yaitu 0,5 jam. Waktu produksi aktualnya 1 jam. Sehingga total downtime-nya ditemukan 1,5 jam. Dan untuk waktu produktifnya 8,5. Total unit produktifnya 68. Total unit standarnya yaitu 76. Dan sehingga disimpulkan total unit produktif per 30 harinya yaitu 2040. Dan untuk total unit standarnya yaitu 2280. Oke, next. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu menghitung dari keseluruhan OEE-nya yaitu ada 4 proses. Untuk proses yang pertama ada welding dengan tahapannya forming, connection, dan carving. Dan proses kedua adalah painting dengan tahapan coloring, fusioning, dan thickening. Dan untuk yang proses ketiga adalah assembly yang terdapat 3 tahapan, tire installation, gear sheet installation, dan wall installation. Dan untuk proses yang terakhir adalah packaging. Nah, untuk availability ini untuk menghitungnya adalah waktu produktif dibagi dalam kurung shift produksi dikurangi waktu produksi rencana dan dikalikan 100%. Dan untuk performance yaitu total unit produktif dibagi shift dibagi operation time dikali cycle time dan dikalikan 100%. Nah, untuk quality-nya
itu didapatkan rumus sudah dibagi dikalikan 100%, OEE-nya itu dikalikan dari availability, performance, dan quality. Sehingga dapat dihasilkan sebagai berikut. Oke, next. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.